PDD ini adalah sebuah konsep kemitraan yang dihadirkan untuk mengajak pelaku usaha menyematkan nilai sosial dalam aktivitas bisnisnya. Jadi kurang lebih kami ingin mengajak rekan-rekan sekalian, para pemilik usaha untuk terlibat nih dalam gerakan kependidikan bersama Dompet Duafa. Apa yang bisa dilakukan rekan-rekan sekalian? Jadi sebagaimana tadi saya sebutkan, kami sudah ada sejak 2003 rekan-rekan sekalian. Kalau umur lembaga pengembangan insani memang sejak 2004. Tapi program pendidikan Indonesia Duafa yang from itu sudah ada sejak 2003 dengan beasiswa etos untuk perguruan-perguruan tinggi. Setidaknya sampai 2022 ini, 2023 ini rekan-rekan sekalian, sudah ada banyak puluhan ribu bahkan ratusan ribu para PM-PM kami yang di mahasiswa, sudah ada 2.500 alumni lebih, guru-guru yang terlibat sudah ada 1.000 lebih rekan-rekan sekalian, sehingga memang gerakan kependidikan Indomed Duafa ini sudah ada di hampir 38 provinsi di Indonesia. Makanya itu rekan-rekan sekalian, kami ingin mengajak para pemilik bisnis untuk terlibat dalam aktivitas co-branding ini, menyematkan nilai sosial dalam aktivitas bisnisnya. Nah, sebagai info rekan-rekan sekalian, program-program kami ini ada beberapa jenjang. Yang pertama di jenjang menengah ya, ada Smart Excellencia Indonesia dan juga Excellencia Tapi School. Fokusnya pada pendidikan formal di Smart Excellencia ini. Jadi jenjang SMP dan SMA awalnya 5 tahun, 3 tahun SMP, 2 tahun SMA. Tapi karena peraturan dari Kemendikbud di tahun ini, program Smart Excellency Indonesia ini setara SMP SMA menjadi 6 tahun, 3 tahun SMP dan 3 tahun SMA, dan diperuntukkan bagi anak-anak pilihan yang kurang beruntung secara ekonomi namun berasal dari seluruh Indonesia dan juga masih prestatif rekan-rekan sekalian. Ada etafis, kalau tadi smart itu formal ya, sebagaimana mungkin kebanyakan kita sekolah di formal. Nah, etafis ini, Excellency Etafis School, itu program non formal. Artinya dia program investasi SDM, fokusnya pada tahfiz plus. Kenapa plus? Karena selain fokus pada tahfiz, santri-santri kami ini yang dari etafis ini belajar juga kepemimpinan dan juga di rasa Islamiyah. Sebagaimana mungkin kita tahu santri-santri belajar tentang Sirah Nabawi, Ulumul Quran dan seterusnya. Kalau tadi SMP SMA Smart, kalau etafis setara dengan SMA, jadi hanya 3 tahun gitu ya sekalian. Lalu yang perguruan tinggi nih, tadi di menengah ya rekan-rekan, di perguruan tinggi ini ada juga kami program yang namanya beasiswa Ethos ID dan juga beasiswa aktivis Nusantara. Kalau Ethos ID ini program investasi SDM strategis melalui peningkatan dan juga pengembangan, improvement dan development, kapasitas serta integritas pemuda, mahasiswa ataupun mahasiswi ya pastinya sebagai penggerak pembangunan daerah. Fokus kampus-kampusnya di luar Jawa memang rekan-rekan sekalian, dari Aceh, Medan, lalu di Padang, lalu di Jambi, Lampung, Palangkaraya, Samarinda, Banjarmasin, Ambon, di Maluku ya, terus di Sulawesi ada di Palu, ada di Kendari, Makassar, di Nusa Tenggara Barat. Kalau di Jawanya hanya di Bogor dan juga di UIN Jakarta. Karena memang awalnya di Jakarta, tapi kami menyebar sekarang di seluruh Indonesia di kampus-kampus yang tier 2-nya dari Kemendikbud. Bedanya dengan aktivis, kalau etos ini memang untuk mereka-mereka yang secara finansial kurang mampu. Kalau aktivis ini, mereka adalah para pemimpin-pemimpin kampus kami siapkan rekan-rekan sekalian. Seperti itu. Kalau di aktivis ini, Bakti Nusa, kampus-kampusnya yang tier satunya versi Kemendikbud, kurang lebih seperti itu ya. Dari mulai UI, ITB, UNER, UGM, ITS, Undip, lalu ada beberapa kampus-kampus di Jawa dan juga di luar Jawa, ada di Unhas, di Unan, ada di USU dan beberapa kampus lain. Itu untuk yang perguruan tinggi rekan-rekan sekalian. Tadi menengah sudah, perguruan tinggi sudah, ada juga sekolah literasi dan juga pengembangan jaringan literasi. Ini khusus untuk persekolahan. Jadi kami hadir hampir di 38 provinsi mengintervensi pendidikan pada jenjang sekolah dasar. Jadi sekolahnya juga kami intervensi nih rekan-rekan sekalian. Ada sekolah literasi fokus pada sektor literasi, yakni literasi formal di persekolahan, non formal di taman baca masyarakat, di sekitar masyarakatnya gitu ya, dan juga informal di keluarganya. Jadi pada satu titik kami mengintervensi literasi pada semua jenjangnya. Lalu ada lagi sekolah guru Indonesia, ini fokus pada guru-gurunya, sama juga di sekolah dasar, tapi bagaimana kami melakukan intervensi pada aktivitas keguruannya dengan tagline guru pemimpin yang menggerakkan Indonesia.
Sama juga SGI sudah hadir sejak 2009, bahkan hadir di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan juga terluar. Jadi rekan-rekan sekalian, sebagai info, kenapa sih kami menggagas co-branding? Co-branding ini memang didasarkan pada kedermawanan masyarakat di Indonesia yang sudah sejak beberapa tahun lalu mendapat anugerah ya sebagai masyarakat paling dermawan. Di sini juga ada beberapa mitra-mitra kami juga nih, ya, dari Jogja yang sudah berkenan menjadi mitra co-branding kami. Nah, itu salah satunya apa namanya, dengan Geopet Care-nya. Lalu yang kedua, kita juga ingin bahwa tren hidup atau gaya hidup berdonasi ini dimudahkan dengan adanya perkembangan teknologi, dan kami coba hadir dengan co-branding ini dan unsur-unsur kreatifnya rekan-rekan sekalian. Yang ketiga, kami ingin memfasilitasi channel-channel donasi di berbagai sektor publik, terutama di bidang UMKM ataupun UKM-UKM yang sedang berkembang saat ini. Maka acara pada hari ini rekan-rekan sekalian sedikit banyak juga terinspirasi bagaimana kami ingin menggait sebanyak mungkin mitra-mitra positif, mitra-mitra kolaboratif untuk ikut membangun pendidikan bersama Donet Duafa. Yang pastinya rekan-rekan sekalian, terakhir, kami selalu percaya bahwa kolaborasi itu tidak hanya harus duitnya besar gitu ya rekan-rekan sekalian. Tapi dari recehan-recehan kebaikan ini selalu bisa memajukan pendidikan di Indonesia bersama Donet Duafa. Bentuk penawaran kerjasamanya bahkan unik-unik rekan-rekan sekalian. Jadi yang pertama ini donasi kode unik. Kan suka ada tuh ya kalau kode-kode unik dari belanja-belanja online dan seterusnya. Maka rekan-rekan bisa donasi kode uniknya angka 123 sebagaimana tampil di layar itu bisa didonasikan loh untuk memajukan pendidikan bersama dengan Duafa. Jadi nggak harus setiap transaksi 1 juta gitu ya, atau misalnya 15%. Enggak teman-teman, kami ingin mengumpulkan recehan-recehan. Tapi ketika yang recehan ini semangatnya tersebar ke jutaan orang, maka gerakan kependidikan di Indonesia ini bisa semakin meningkat rekan-rekan sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, bahkan kita juga bisa donasi sekian rupiah dari setiap transaksi. Misalnya 1.000 setiap transaksi, lalu setiap berapa bulan dikumpulkan dan didonasikan bersama dengan Duafa. Lalu donasi berapa persen keuntungan dari penjualan gitu ya, itu juga bisa rekan-rekan sekalian. Misalnya 2,5% yang sudah lazim sebagai zakat bulanan dan seterusnya gitu ya. Lalu donasi khusus program, misalnya rekan-rekan ingin donasi khusus untuk smart aja boleh, untuk etavis aja yang para penghafal Quran juga boleh, untuk guru-guru di Indonesia di pelosok juga boleh, dan juga untuk beberapa aktivitas kependidikan Donet Duafa. Itu sangat boleh rekan-rekan sekalian. Dan sebagai kontrapretasi rekan-rekan sekalian, kami menawarkan rekan-rekan bisa mendapatkan beberapa hal. Yang pertama, publikasi kerjasama co-branding di semua media komunikasi lembaga. Jadi mitra-mitra yang sudah terdaftar sebagai mitranya LPDD ya, dalam hal ini beberapa mitra-mitra co-branding itu akan dipublikasikan bahwa sebutlah Geopet Care punya Dr. Aji ya, itu menjadi mitra entah di Instagramnya LPI, di webnya LPI, dan juga di annual reportnya Lembaga Pengembangan Indonesia Duafa. Dan yang kedua, rekan-rekan mitra bisa menggunakan logo LPIDD untuk semua tools publikasi rekan-rekan mitra, karena rekan-rekan selama masih menjadi mitra LPI sebagaimana terlampir di dokumen misalnya di SPK-nya gitu ya, maka rekan-rekan berkenan diperbolehkan menggunakan logo LPI sebagai mitra resminya LPIDD. Yang ketiga, rekan-rekan juga bisa dilibatkan loh dalam event-eventnya LPI, entah sebagai tamu, sebagai narasumber, sebagai peserta, dan juga sebagai aktivitas-aktivitas lainnya ketika memang dibutuhkan atau rekan-rekan sendiri merasa butuh gitu rekan-rekan sekalian. Yang ketiga, mitra campaign juga bisa loh mengajukan kolaborasi campaign lainnya, misalnya kolaborasi kemanusiaan untuk Palestina dengan mitra-mitra yang ada di daerah. Mitra kita bisa berkomunikasi dengan kami untuk mengadakan kolaborasi campaign yang sifatnya tentatif. Seperti itu rekan-rekan. Nah, rekan-rekan sekalian, lagi-lagi kami ingin mengajak rekan-rekan pelaku UKM ataupun UMKM dari seluruh Indonesia kan, karena kami percaya dengan berkolaborasi, dengan bergandeng tangan, kita bisa memajukan pendidikan di Indonesia. Dan yang paling penting, semangat kami adalah bagaimana memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan di Indonesia. Itu rekan-rekan sekalian yang bisa kami sampaikan. Kami ingin mengajak sekali lagi kepada semua pelaku UKM, UMKM, dan semua yang berkenan memajukan pendidikan Indonesia. Mari kita bergandeng untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Kembalikan kepada moderator Kak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pandu pemaparannya. Eh, Rekan-rekan kali ini dapat diikuti siapapun ya dan tidak ada link presensi ataupun grup WhatsApp baru selain grup yang sudah kita bentuk di awal. Jadi mohon untuk rekan-rekan yang mengikuti kelas ini bisa lebih kondusif untuk tidak mengirimkan link di luar kepentingan bersama ya. Baik. Baik rekan-rekan, sebelum menginjak agenda selanjutnya, kita foto bersama dulu. Rekan-rekan boleh menyalakan kamera dan berikan senyum terbaik. Oke, silahkan di-on-kan kameranya. Baik. Baik, dalam hitungan saya ya. 1, 2, 3, senyum. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3, senyum. Ya, baik. Baik rekan-rekan, nampaknya sudah semangat dan siap untuk menerima pelatihan bisnis kali ini dan tentu saja telah hadir di tengah kita semua pemateri luar biasa. Di sini ada Coach Haidir Bedala. Selamat pagi Coach. Apa Pagi, kabarnya? Assalamualaikum. Wah, Baik. Alhamdulillah Coach baik. Haidir ini merupakan entrepreneur, bisnis sekaligus founder dari startup tech. Masya Allah. Untuk efisiensi waktunya, langsung aja kita berikan kepada Coach untuk menyampaikan pelatihan kepada para peserta. Coach Haidir, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Innalhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah, wa la syarika lah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, makasih banyak Kak Agni ya. Eh, Kak, senang banget ini sebetulnya sampai saya sangka Kang Dindin gitu kan. Yang jadi hostnya Kak Agni ya, jadi agak gugup sedikit lah. Baik, makasih Bapak Ibu semua teman-teman waktunya. Satu dua hal saya masih ingin sampaikan di depan. Mohon maaf. Dalam Zoom kali ini saya minjem notebook sebab ada masalah dengan notebook saya. Jadi ada satu dua yang nggak biasa dengan notebook. Kalau ada lag, mohon maaf. Dan posisi saya sengaja membelakangi papan tulis. Saya ingin nulis-nulis sedikit nanti. Sebab biasanya kalau Zoom dengan cuma ngelihat slide demi slide itu bosan banget. Nah, itu kemudian sebelum kita mulai, sebelum saya tampilkan slide, saya kasih waktu mungkin 20-30 detik cukup untuk Bapak Ibu teman, saya panggil teman-teman aja ya, kayak anak-anak muda semua ini. Teman-teman untuk ambil pensil, ambil pulpen, siapkan notes. Sebab saya ingin ini jadi sebuah sesi yang pelatihan, tapi dengan ada sedikit sentuhan metodologi coaching, di mana semua akan ikut aktif. Eh, saya tadi mohon maaf pada saat saya masih ke notebook terlalu dekat ini tampilannya, jadi mungkin wajah nggak kelihatan. Saya sudah jadi co-host Kak Agnia. Bantu jawab sudah, Coach. Oh sudah ya, baik saya tampilkan slide. Baik, Bismillah. Sudah kelihatan? Sudah Coach, terlihat. Sudah, baik. Ya, sesinya kali ini kita mau ngomongin tentang value, tentang nilai, tentang sesuatu yang pasti yang membuat bisnis kita bisa sustain, tetap jalan, tetap tumbuh. Jadi dengan kondisi-kondisi yang ada saat ini, apa yang bisa kita lakukan? Tapi sebelum kita mulai lebih jauh, saya ingin kita pahami tentang ini dulu. Kita sepakat ini dulu. Disclaimer bahwa saya ingin menyampaikan bahwa apapun nanti contoh kisah sukses ke achievement yang kita bawakan pada pagi ini, baik itu yang saya lakukan maupun tokoh-tokoh lain yang lakukan.
saya menyatakan bahwa itu semua semata-mata sebab Allah kasih kemudahan. Allah bantu itu bisa kecapai. Jadi, nggak ada konsep, wah ini hebat, wah ini bisnis tumbuh sebab kehebatan pelakunya maupun kehebatan konsep gimana. Jadi statementnya itu dulu supaya nanti kita nggak jadi timbul ujub bahwa ini sebab kehebatan kita. Kemudian sebelum mulai tadi mudah-mudahan sudah ngambil pulpen dan pensilnya. Kak Agnia ini sesinya nanti akan ada open mic, silakan langsung ngomong. Dan ini boleh teman-teman yang posisinya saat ini cukup sepi, tidak ada odong-odong lewat telolet gitu ya, tidak ada anak-anak yang mengganggu, boleh open mic. Boleh kapanpun minta izin Kak Agnia atau minta izin langsung saya, coach mau nanya, boleh. Open mic, nggak nunggu sesi tanya jawab di belakang nanti. Jadi silakan, dan ini pun open mic, silakan jawab. Saya minta semua jawab, kalau nggak ngomong bisa tulis di chat sebelum kita mulai. Adakah yang mau membuang uangnya? 1 juta? Buang, dibuang, betul-betul dibuang, bukan didonasikan, bukan disumbangkan, bukan dengan istilah saya buang tempat sampah, nanti tukang sampah ambil dia dapat uang. Enggak, ini betul-betul dibuang, hilang begitu aja. Adakah yang mau? Saya tidak, Coach. Sudah ada, Nggak Coach. mau? Oke. Nggak mau Jadi dong. jadi saya tahu, penghentinya di dalam pelatihan ini ada gitu kan, nggak cuma foto wajah goyang-goyang, taunya video gitu kan. Baik. Kalau nggak ada, saya ingatkan, mohon izin saya ingatkan. Kita akan ada di sesi ini 1,5 jam, 60-90 menit. Dan kalau teman-teman ikut sesi ini sambil lalu, sambil nonton YouTube, sambil pegang handphone, buka sosial media, teman-teman sedang membuang waktu, sebaiknya langsung pamit, nggak ikutan. Dibandingkan buang-buang waktu, sama aja buang-buang uang. Dan kita sama sebagai muslim sama-sama tahu apa sih hukumnya dalam konteks mubazir itu. Jadi bukan cuma buang uang, tapi ada dosa di belakang. Jadi saya minta kita bisa fokus 1,5 jam. Insya Allah apa yang saya sampaikan, apa yang saya dapatkan melalui yang lebih ahli, lebih hebat, dan insya Allah yang saya sampaikan, yang saya lakukan, yang sudah menghasilkan juga. Baik, kita mulai. Ada psikolog namanya Ebbinghaus. Ebbinghaus itu meneliti pelatihan begitu banyak dilakukan. Maka ini saya minta teman-teman fokus. Kak Agnia, saya ingin kita janjian, teman-teman kita janjian. Kalau banyak yang nggak aktif, selesai sesi saya nggak akan bagikan slide ini. Jadi nggak ada yang cuma duduk, nanti aku minta slide-nya aja, setelah selesai nanti aku baca. Nah, kalau dalam sesi ini nggak aktif, slide-nya nggak akan saya bagikan. Jadi slide itu ada fungsinya untuk pengingat, tapi aktifnya di dalam sesi wajib. Ebbinghaus itu ngadain penelitian panjang, dan kemudian dia sampai pada sebuah kesimpulan. Kelihatan angkanya, kalau di sini kita bisa lihat, angka awalnya adalah pada saat kita mengikuti pelatihan, pada saat awal kita mengikuti pelatihan, ya, kita dalam waktu yang sangat singkat akan kehilangan 25% apa yang kita dapat dalam sebuah pelatihan. Dalam 20 menit, yang kita ingat, kita udah kehilangan 42% apa yang kita ikuti dalam sebuah pelatihan. Jadi dalam 20 menit saja tinggal 58% yang kita ingat dalam pelatihan. Dalam 1 jam, kita tadi mulai jam 9, saat ini izin saya lihat jam 9.30, sudah 30 menit, saya tantang tadi. Tadi yang disampaikan di depan apa ya? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat tadi ajakan untuk apa? Ayo open mic, silakan dijawab.
Oh, untuk tentang co-branding. Co-branding, Co-branding. oke. Apalagi 20 menit yang lalu Program-program. kita mendapatkan sebuah info, melihat banyak slide, dan setelah 20 menit yang kita ingat tinggal 58% saja. Kalau 1 jam, pelatihan ini selesai jam 11 nanti misalnya, atau 11.30, habis sholat, habis makan siang, jam 1 Kak Agni ya teleponin satu-satu yang ikut pelatihan, yang sisanya tinggal 44 yang masih diingat. Dan kalau dicek 1 pekan ke depan, yang sisa tinggal 25% aja. Yang laki-laki, saya ingin tanya. Ini Kamis. Ada yang masih ingat khotbah Jumat pekan lalu yang Anda pasti ikut datang sholat Jumat? Masih ingat isinya? Sudah sepekan yang lalu? Nggak ingat. Jadi ngapain dong kita pelatihan? Ada satu kunci yang dikasih oleh Ebbinghaus untuk membuat ingatan kita kuat dalam mengikuti sebuah pelatihan, dalam mendapatkan sebuah info yang something new yang sebelumnya kita belum dapat. Kuncinya apa, tahu nggak? Satu kata, aktif. Jadi kalau zaman dulu saya ingat sekali kalau waktu ngaji ustadznya ngomelin kita gitu yang datang, kalian datang ini jiping, apa Ustadz jiping, ngaji kuping, datang cuma modal kuping doang, habis itu pulang lupa, tidak mencatat, tidak diskusi, tidak aktif, ditanya pada nunduk gitu kan. Dan itu betul. Yuk saya ngajak, ini di sesi awal, di slide-slide awal, yuk jangan sampai kita buang uang, jangan sampai kita buang waktu 90 menit, jangan sampai buang kuota, tapi nanti nggak ada hasil. Aktif, kalau enggak saya jamin habis makan siang cuma dapat sedikit sekali yang masih sisa. Kita lanjut ya. Sedikit kenalan. Oke, sedikit kenalan saja. Ya mesti kenalan memang, mau nggak mau mesti kenalan. Jadi saya 14 tahun yang lalu membangun sebuah PT namanya PT Ekomedia SEO Indonesia setelah mendapat kesempatan pegang klien di US yang kebetulan beliau adalah ahli digital marketing di dunia. Dia lagi kumpulin tim di Asia, ada saya, ada 1-2 yang lain online. Saya tetap di Indonesia posisinya selama 1,5 tahun. Saya jadi timnya beliau, namanya Yannick. Setelah selesai 1,5 tahun, saya kemudian melihat bahwa kayaknya asik juga nih di Indonesia belum ada konsultan digital yang oke pada saat itu. Sudah ada banyak tapi gede-gede sekali gitu. Dengan biaya yang mahal-mahal, saya kemudian membuat di level menengah. Itu saya bikin Ekomedia Indonesia yang sampai saat ini alhamdulillah masih jalan, ada 1-2 klien. Kemudian pada saat COVID yang lalu, alhamdulillah ini nanti hubungannya dengan value saya sampaikan ini. Dan mohon maaf ini tidak dalam bahasa Indonesia sebab tadi pagi honestly tadi pagi saya mesti kenalan, saya tampilkan sedikit ini waktu itu saya tulis untuk kepentingan klien. Pada saat COVID, pada saat semua bisnis stop, pada saat semua seakan-akan melambat, saya ketemu dengan kakak kelas beda jauh angkatan 10 tahun, satu SMP yang sama, SMA yang sama, kemudian dia lanjut kuliah di Kanada, saya di Indonesia. Kemudian kami Allah ketemukan dan diskusi membuat sebuah startup Pocket Muslim yang sudah sempat pause lama tidak jalan sebab COVID dan kami hidupkan kembali dengan new business model. Ya alhamdulillah saat ini sudah punya hubungan dengan asosiasi dan mohon doanya dikit lagi ini kita tanda tangan sudah ditunjuk oleh STC, salah satu perwakilan STC itu telekomnya di Saudi lah yang paling gede. Jadi saya mau bahas ini
Kok bisa kami bisa dapat kesempatan itu? Sebab kami ngomongnya value. Kami nggak ngomongin kami hebat di bidang ini, kami bisa lakukan itu, tapi kami ngomongin value. Ini alhamdulillah pengalaman dengan Kemenkop, suatu ya kebahagiaan bisa dilibatkan menjadi salah satu coach, bisnis coach yang dilibatkan oleh tim dalam Kemenkop. Tugas di 3 tempat, di Aceh, di Lampung, di Jawa, dan salah satunya yang di KPSP Setiakawan. Koperasi Setiakawan itu ngomonginnya susu sapi, tapi bisnisnya banyak sekali, satu-satunya di Pulau Jawa, atau mungkin di Indonesia yang dalam waktu 8 bulan itu udah bisa achieve 230 M revenue-nya, dan dia sudah masuk ke digital. Jadi bisa pantau anak sapi sampai tumbuh, sampai punya susu dan sebagainya. Lagi-lagi ngomongnya value. Ini sedikit tentang klien dan sertifikasi saya. Kita skip saja. Nggak minat pasti tentang itu, nggak apa-apa. Kita lanjut dengan tujuan. Oke. Apa sih yang katakanlah bisa saya janjikan? Value apa sih yang saya bawa pagi ini kepada teman-teman yang sudah mau meluangkan waktu? Saya ingin menjanjikan teman-teman jadi paham tentang manfaat value untuk kelangsungan bisnis. Teman-teman akan jadi paham bagaimana meningkatkan daya saing, bisa tumbuh usahanya, dan teman-teman bisa mulai membuat value, menciptakan value, dan kemudian value itu bisa sampai kepada pelanggan. Mudah-mudahan sempat waktunya. Izin bertanya, Coach. Silakan. Ya, tadi Boleh saya sebutkan nama ya sambil nanya Oh. supaya kita kenalan. Dari Ilham Kamba, Ilham dari Sulawesi Selatan, Makassar, tepatnya di Endrekang. Silakan. Nah, bersyukur sekali saya sudah menikmati atau mendapatkan banyak value dari 2 e-book yang ada di website Ekomedia. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Makasih Pak Ilham. Ya, Makasih. yang pertama sampul kuning, yang kedua sampul biru. Ya. Ya, bahkan Makasih, e-book Pak itu Ilham. saya print, kemudian saya jilid khusus biar saya mudah bawa kemana-mana. Nah, Makasih. tapi sekarang kenapa websitenya tidak bisa diakses, Coach? Oh ya, oke. Ya, itu aja. Ini itu nanya hal lain, tapi tunggu. Saya mau sebelum Pak Ilham tutup mic-nya. Kita nggak janjian ya Pak Ilham ya. Tadi ada yang nyangka pagi-pagi saya Pak Ilham kasih testimoni tentang Ekomedia, nggak? Kita nggak janjian. Baik. Ya. Alhamdulillah, walk the talk, jalanin apa yang diomongin. Alhamdulillah, ngomongin tentang value. Sebelum COVID, sebelum pandemi, bisnis kami tadi Ekomedia Indonesia sebagai konsultan digital marketing sebulan 2 kali mengundang UMKM, mengundang lembaga-lembaga yayasan sosial. Yuk datang ke tempat kami, office, ada tempat meeting yang cukup bagus, bisa menampung 10, ada 10 tempat duduk, bebas. Kita akan ngomong, pekan ini ngomongin ini, 2 pekan lagi ngomongin apa. Sesi coaching yang bebas siapapun datang, itu kami lakukan. Dan kemudian COVID nggak bisa dilakukan, nggak bisa dilanjutkan, saya menulis 2 buku tadi yang saya bagikan. Makasih Pak Ilham. Kenapa, mohon izin ini juga nanti ada hubungan. Kenapa website Ekomedia tidak bisa diakses kecuali hanya 1 tanggal singkat sekali, pendek sekali, dan di bawahnya ada thumbnail, ada kotak buat diskusi dengan AI. Sebab Ekomedia sedang menuju sebagai konsultan marketing based on AI. Dengan menggunakan AI, tidak lagi hanya fokus di digital yang ngomonginnya sosial media, SEO, website, dan lain-lain. Jadi itu sedang kami menuju apa, Ilham? Lagi kenapa begitu? Value. Kami ingin ngasih lebih. Bahkan kalau Pak Ilham datang lagi, saya yakin websitenya, coba saya cek sambil cek di apakah betul-betul mati nggak bisa diakses.
sama sekali atau ekomedia.co.id? Bisa Pak Ilham, ekomedia.co.id ada satu tampilan sedikit dan di bawahnya ada yang namanya Ekomedia AI Assistant, teman-teman. Teman-teman silakan buka ekomedia.co.id nanti saat ini nanti kasihkan nyobanya pun yang mau tanya tentang digital marketing, di situ ada AI semacam chat GPT, tapi AI ini sudah kami latih untuk menjawab tentang digital marketing yang mudah-mudahan bisa membuat puas jawaban. Kalau AI-nya nanti ada jawaban yang nggak bisa dia jawab, ya kontak ke saya aja langsung kita diskusi langsung. Oke, Iya, kita lanjut tentang ini, tentang tujuan ini kita akan coba dapat 3 tujuan ini. Kita mulai masuk dengan definisi apa sih value itu? Value adalah manfaat, value nilai, value sesuatu yang pelanggan kita dapatkan. Pelanggan kita senang dengan apa yang kita kasih, entah itu produknya, itu layanan. Jadi pada saat saya ngomong value, kalau disingkat sebutlah dengan nilai. Apa sih nilai manfaat? Itu yang akan kita bahas pagi ini. Value itu bisa bentuknya bisa fungsional, emosional, atau sosial. Jadi, oke, mulai sambil nulis di pens tadi udah pegang pensil, pegang pulpen. Value saya apa sih? Kalau pengusaha, value bisnis saya apa sih? Kalau masih pegawai profesional, saya ada di bisnis ini, saya ada di dalam perusahaan ini, saya ada di dalam lembaga ini, value saya bagi bisnis ini apa sih? Suatu saat saya untung banget kalau buat saya bilang, alhamdulillah waktu saya kuliah abang saya yang paling tua kasih saya sebuah buku. Nih baca kalau lo mau sukses katanya. 21 kunci kesuksesan. Pada saat itu judul bukunya. Waktu kuliah tuh baca dan saya dapatkan hal-hal penting di sana untuk kalau mau sukses apa sih, value itu apa dan segala macam, nilainya apa segala macam. Jadi value itu bisa value individu. Sehingga pada saat saya awal mulai jadi pegawai, saya mengalami yang dalam 2 minggu gaji diganti, habis naik gaji dipanggil lagi, Pak maaf kenaikan gaji Bapak salah, dikasih amplop, saya gaji dinaikin lagi 2 kali naik, sebulan 2 kali naik gaji ngalamin sebulan setahun 3 kali ganti di PT yang beda, 3 kali ganti slip gaji itu ngalamin. Dalam 1 tahun naik jabatan 2 kali ngalamin. Sebab ada satu dulu bos saya bilang, lo mau minta gaji berapapun boleh. Bule udah lama di Indonesia ngomongnya lu gue aja. Lu boleh minta gaji berapapun asal lu bisa ngasih manfaat buat bisnisnya gue. Oke, tandanya nilai kita itu sesuai dengan value-nya kita. Jadi kalau sebagai pegawai, kalau saya bisa bantu bisnis yang saya di dalamnya, saya bisa bantu lembaga yang ada saya di dalam tumbuh, maka nilai saya, value saya bagi bisnis ini tinggi. Dan pegawai yang bisnis nilainya tinggi di mata pimpinan nggak akan dilepas. Jadi pada saat saya naik gaji dalam 2 minggu, begitu saya dinaikin gaji, ada 3 atau 4 pegawai yang lain pindah ke bisnisnya pesaing. Dan bosnya langsung cepat-cepat menahan saya tidak pindah, kamu naik gaji lagi. Kita mesti menunjukkan kita punya value. Definisinya itu, dan kita akan kasih 1-2 contoh. Mohon maaf, tampaknya saya salah membuat buka file. Saya stop dulu ininya tampilannya. Mohon izin tadi saya bilang saya lagi pinjam notebook. Apa ada 2 tampilan.
Oke, sambil sambil jalan kita akan ngomongin tentang contoh. Apalah tampaknya itu kita oke. Oke, kelihatan? Mohon maaf, oh, belum saya tampilkan. Maaf. Saya kembali ke Zoom, coba saya tampilkan dulu. Maaf ya, agak-agak kenalan dulu dengan notebook pinjamannya. Di file saya tadi nyimpennya di mana. Mohon izin, ada masalah dengan notebook. Dan masalah itu kelihatan pada saat jam 8 pagi ini. Ya. Oke, ngomongin value, studi kasus langsung kita coba lihat dengan tahu Tesla ya. Maaf, sudah kelihatan? Sudah kembali kelihatan? Sudah, Coach. Alhamdulillah, Oke, lanjut baik. Coach. Lanjut. Kalau kita datang ke websitenya Tesla, ada ini nilai-nilai inti Tesla. Ada 5 ini di websitenya Tesla. Bahwa Tesla itu selalu menanamkan ke timnya, ke pegawainya, lakukan apa yang paling baik yang bisa Anda lakukan. Tidak setengah-setengah. Tidak setengah-setengah. Itu yang membuat dia maju. Saya dulu punya pada saat di bisnis konsultan keuangan Pemda, sebuah perusahaan swasta tapi kliennya Pemda. Saya masuk di sana saya 60-an 54 dalam pegawai. Pada saat evaluasi saya diminta sama pemiliknya evaluasi mana yang layak naik, yang promosi jabatan dan sebagainya. Ada 1-2 pegawai yang saya temuin yang mengatakan gitu. Saya menilai Pak, Bapak ini bisa lebih baik loh Pak. Bisa lebih apa ya? Achievement-nya, pencapaian bisa lebih baik. Dan Bapak bisa diajukan sebagai salah satu kandidat untuk menempati jabatan di atasnya Pak. Tapi kok kalau saya nilai, mohon maaf saya salah, ini saya belum optimal Pak. Jawabannya mengagetkan buat saya. Dia bilang, ya bos kasih gaji saya segini ya saya kasih segini aja. Kalau bos mau saya lebih bisa, tapi saya minta gaji yang lebih Pak. Jadi minta naik gaji dulu sebelum ngasih value duluan. Itu sampai pada pimpinan. Coba tebak-tebakan yuk, pimpinannya bosnya mau ngasih naik gaji apa enggak? Yang dia minta. Enggak dikasih. Tidak dikasih. Tidak. Etika, kurang beretika. Iya. Jadi balik lagi tadi kan value lakukan yang paling baik, pasti atasan Anda melihat. Do the best. Pada saat kita lakukan yang paling baik, pasti pelanggan kita akan juga dapat tahu, oh ini layanan di sini asik banget ya, oke banget ya. Kemudian forecast itu dugaan-dugaan, kita bilang, oh besok kita bisa jual sekian, besok kondisi ekonomi begini. Dibilang enggak akan selalu tepat apa yang kita bikin planning, kalau kita selalu bilang gitu, tapi coba saja, anyway, lakukan aja, coba saja. Jadi tidak ada yang menahan satupun pegawai untuk melakukan yang paling baik. Kemudian selalu respect pada sesama temannya, selalu mendukung temannya, sesama pegawai lain, always be learning, selalu buka telinga, buka mata, dan kosongkan gelasnya. Tidak ada istilah, gue udah tahu, saya udah tahu, saya udah bisa, selalu siap untuk dapat ilmu yang lain, dan selalu menghormati kondisi lingkungan. Apa sih hasil dengan value-nya ini? Value yang dilakukan, tahu ya pimpinannya Tesla siapa ya? Si Elon Musk itu. Elon Musk kalau kita lihat, dia yang membangun PayPal, sistem pembayaran online yang awal-awal sekali, zaman online dulu.
dia bangun PayPal, dia punya SpaceX, dan dia punya Tesla. Apa sih hasilnya buat bisnisnya si Tesla? Lihat tabel ini. Ada Toyota, BMW, ada Infinity, Audi, Cadillac, bahkan ada Porsche, mobil mewah, dan paling kanan Tesla. Ini tabel apa nih? Ini tabel budget yang dihabiskan oleh bisnis otomotif di online, kanalnya Facebook, YouTube, Instagram, dan Twitter. Asik ya? Tesla 0. Tesla tidak sekalipun pasang iklan di sosial media. Dibandingkan semua pesaingnya yang ngabisin begitu banyak uang di sosial media, tapi kok Tesla bisa tiba-tiba mencuat tinggi sekali. Balik kita lihat value-nya Tesla. Siapapun yang membeli Tesla, dia tahu bahwa saya ikut menjaga alam, saya menjaga lingkungan dengan saya menggunakan Tesla. Siapapun yang menggunakan Tesla, dia melihat bahwa saya adalah somebody, naik status sosialnya. Dengan kemewahan, dengan teknologinya si Tesla, kecanggihannya, dan tadi saya nggak cuma punya mobil mewah, saya peduli pada lingkungan. Itu suatu betul-betul beda. Sejenisnya mobil mewah di Itali, tankinya bisa menyimpan bensin 110 liter kalau nggak salah saya ingat. Tangki mobilnya si Bugatti, dia bisa ngebut begitu cepat, udah kayak jet gitu. Dan kalau dia top engine digunakan kecepatan maksimal, isi bensin yang segitu banyak itu habis dalam waktu 12 menit. Hebat, mewah, gaya, punya mobil mewah, satu sosial naik, tapi ada satu hal, Anda tidak mendukung lingkungan. Anda buang emisi karbonnya begitu banyak, Anda menghabiskan fosil, fuel, bensin, dan segala macam. Tesla nol. Tesla tidak menghasilkan polusi. Jadi ada value lebih yang ada segmen-segmen pembeli yang ingin value-nya itu didapat. Itu Tesla. Kemudian kalau kita lihat ini, tebak-tebakan tahun 1997. Siapa yang jawab tadi? Alif. Siapa yang jawab? Apple? Alif. Muhammad Alif. Muhammad Alif. Open cam Mas Muhammad Alif. Saya mau lihat foto Anda ada di sini nggak? Kok tahu ini Apple? Ada apa? Ikutan di sini. Nunggu toko buka. Iya. Udah. Open cam. Ikut antri. Ngelihat dari pintunya. Lihat pintunya. Oke. Apple Mac melaunching iPhone pertamanya si punyanya Mac. Waktu itu belum ada kejadian kayak gini ya. Begitu muncul sebuah handphone modelnya begini nih. Bisa mau menunggu 6 jam sebelum toko buka. Kalau toko buka jam pagi, 6 jam itu tandanya jam 2 malam sudah di depan. Untuk sukses, Anda mesti menambahkan value duluan. Be successful by adding value first. Tambahkan value. Apa sih yang membuat pemilik itu beli iPhone tuh buat apa sih? Bisa foto sama di handphone yang kelas bawah juga bisa foto. Enggak, fotonya beda, hasilnya beda. Oke, ada value lebih. Satu sosialnya beda. Kalau handphone biasa, saya sebut handphone biasa tanpa mesti nyebut nama. Kalau dipasangin casing, logonya namanya di belakang ketutupan.
Kalau Apple sejak awal casingnya handphone Apple ada bolong supaya logo Apple-nya nggak ketutup. Betul gitu kan? Sebab ada value nggak boleh kehilangan ditutup oleh dia. Ini dilakukan pada saat kita menambahkan value. Saya menonton Steve Jobs pada saat mau meluncing videonya banyak di YouTube, bisa dilihat. Sebelum kejadian ini tentunya, 1-2 bulan sebelumnya. Pada saat itu si iPhone belum siap untuk launching, tapi sebab untuk dapetin hype-nya, Steve Jobs tuh launching mengenalkan iPhone dengan 2 atau 3 iPhone, 2-3 handphone yang belum siap. Tapi dia bilang nanti bisa buka aplikasi ini sambil buka aplikasi itu. Jadi 2-3 handphone tuh ganti-gantian sebetulnya. Tapi dia ngomong value. Dia nggak ngomongin saya punya handphone yang bagus. Bukan itu yang diomongin. Kita akan pindah dulu slide-nya. Kita balik ke sedikit atas tentang kenapa sih kita mesti punya value, kenapa kita mesti punya nilai. Banyak sekali buku, banyak sekali ya katakanlah ahli-ahli manajemen yang kalau kita tonton videonya ngomongin 4 hal ini, minimal 4 hal ini. 1, pelanggan lebih puas, meningkatkan kepuasan pelanggan. Kalau di Dompet Duafa tahun lalu saya ketemu salah satu mantan ya level menengah up lah di DD. Dia sudah tidak di DD. Dia bilang ke saya gini, Mas, tahu nggak Mas, kalau DD, pimpinan DD, pagi ini bilang ke pegawainya semua, DD se-Indonesia, kalian cuti sebulan. Tidak boleh ada satupun pegawai DD masuk selama sebulan ke depan. Kalau pimpinan DD ngomong, Dompet Duafa ya, ngomong itu kepada semua pegawainya, DD tutup selama 1 bulan. Maka Dompet Duafa akan tetap menghimpun dana zakat, menghimpun dana sosial, dana infak, sedekah, minimal 13-15 M. Siapanya? Ulang kalimatnya saya bilang. Kalau Dompet Duafa tutup selama 1 bulan, tidak ada satupun pegawai yang masuk, dicutikan semua sama bosnya. Kalian jalan-jalan sana, nggak usah ada layanan sama sekali. Selama 1 bulan ke depan, Dompet Duafa akan tetap mendapatkan penghimpunan dana, entah itu zakat, entah itu infak, itu sedekah, paling tidak 13-15 M dalam 1 bulan. Yuk, kasih komen, kok bisa? Itu setahun yang lalu saya ketemu. Kok bisa ya? Sebab poin keduanya sudah dapat loyalitas pelanggan. Dompet Duafa itu yang sedekah, yang infak, yang zakat melalui Dompet Duafa, nggak usah diingetin, nggak usah dicolek-colek lagi, nggak usah di WA lagi. Dia sudah tahu ada uang diinfakkan, disedekahkan, dizakatkan melalui Dompet Duafa tanpa mesti diingetin. Yang nggak usah diingetin itu total nilai penghimpunannya dalam sebulan 13-15. Yang nggak pakai diingetin, tandanya sudah sampai di level loyalitas pelanggan. Level puasnya udah lewat. Puas dengan layanan Dompet Duafa. Uang saya jadi apa sih kalau saya kasih ke Dompet Duafa? Tuh lihat. Jadi layanan kesehatan cuma-cuma. Tuh lihat. Jadi sekolah buat anak nggak mampu se-Indonesia. Tuh lihat. Jadi sebuah desa yang tadinya miskin jadi desa yang punya nilai ekonomis. Kepuasannya udah dapat. Value-nya Dede, saya nggak tanya lebih jauh value-nya Dede apa sih, tapi dengan melihat angka-angka itu, dengan melihat kasus-kasus itu, studi kasusnya, sudah tahu ya nilai Dede begitu kuat sudah ketanam di benak Agnia, Mbak Agnia, Agnia Indonesia yang punya uang donasi ke Dompet Duafa. Value, tanpa value nggak mungkin itu bisa dilakukan. Tanpa value, begitu ada yang ngajakin, saya akan donasi ke masjid yang paling dekat. Sedikit ngomong tentang
tentang value dalam konteks dompet duafa. Kawan-kawan kalau di Jabodetabek saya yakin nggak tahu kalau wilayah, kalau masuk ke toko Alfa misalnya gitu ya, suka nemuin nggak di pintu masuk ada yang bagiin amplop kecil, ada stempel yayasan, nama yayasan. Nanti kalau kita selesai belanja, uang kembalian, uang kecilnya masuk ke dalam amplop itu kita kembalikan. Donasinya modelnya gitu. Ada yang temu kayak gitu? Iya sering, Coach. Ada ya. Di juga banyak ya. Oke, nanya nih, Kak Agnia yang jawab nih, nanya, misalnya besok pimpinannya kasih uang 10 juta. Agnia, ini 10 juta habiskan buat donasi, nggak boleh lebih 24 jam. Besok pagi dikasih uang itu, tadinya lusa pagi sudah habis 10 juta buat donasi, nggak boleh lebih 24 jam. Siapa? Sebelum donasi sebab uangnya masuk ke Alfa, ambil uang di Alfa 10 juta di ATM, dapat 10 juta cash, ketemu yang tadi nitipin amplop. Gampang nih, nggak usah jalan kemana-mana, 10 juta kasih aja langsung ke dia, kasih nggak? Enggak 10 juta juga, Coach. Enggak. 1 juta kasih nggak masukin amplop kayak gitu? Kayaknya enggak juga ya, karena Enggak terlalu juga ya. tebel di amplopnya. Iya, dan lebih lebih jauh itu lebih sebab jangan ini ya sana nggak ada. Betul. Atau kayaknya lebih baik yang saya yakin betul-betul bisa dikasih amanah. Kalaupun sebab ada amanah, sebab bukan uang kita dan kita dititipin buat sedekah, mungkin kita ambil 1 lah, 50-an masukin amplop. Value pada saat kita punya bisnis, kita pelanggan kita nggak tahu tentang bisnis kita value-nya apa, maka kita jadi komoditi dibandingkan dengan value kita meningkatkan daya saing dan value kita bisa menunjukkan bisnis. Pekan ini saya bantu kawan, ada kawan saya jualan sesuatu lah, jasa, nilainya 3 jutaan. 3 jutaan value-nya itu nilainya. Kemudian ada kawan yang lain saya kenalin, tuh ini 3 jutaan kalau mau pakai jasa dia. Kawan yang satu bilang, sama teman jangan segitulah, 1 juta aja. 1 juta aja. Tahu yang dilakukan kawan saya yang ngasih jasa ini? Dia googling, dapetin jasa yang sama, yang nilainya setengah juta, kemudian dikasih ke kawan ini yang mau pakai jasa, pengguna jasa. Kalau mau di bawah 1 juta juga ada nih, ke sana aja, jangan ke saya. Si calon pengguna jasa tetap pilih yang 3 jutaan. Tahu kenapa? Bukan soal teman, value, nilai. Enggak, ini nanti yang cuma 1,5 juta nanti jangan-jangan acak-acakan hasilnya, jangan-jangan nggak bagus hasilnya. Kayak kita datang ke butik itu, ada satu butik jasa bikin, misalnya bikin jas 1 juta, butik-butik lain pada umumnya 1 juta, tiba-tiba ada butik lain yang bilang, oh mas saya sini 70.000 aja bikin jas. Ya, jangan-jangan nanti hasilnya kacau. Itu value. Ini satu buku yang bagus, Start with Why, mulai dengan why, mulai dengan mengapa. Dan ini banyak sekali ngomongin sebenarnya value di dalamnya. Dimana kalau kita tadi ngapain sih kita ngomongin value, ngapain, why-nya tuh apa sih ngomongin value? Why-nya tuh kalau mudah-mudahan kebaca tulisannya, saya cuma copy paste aja foto ini. People don't buy what you do. Jadi pelanggan kita tuh, pembeli kita menggunakan jasa kita bukan sebab kita melakukan sesuatu. Bapak-bapak yang punya mobil pilih sebuah bengkel bukan sebab si bengkel itu melakukan jasa servis mobil, tapi they buy why you do. Pelanggan itu membeli why, mengapa Anda mau melakukan itu. Dan what you do, apa yang Anda lakukan, simply proof itu dengan mudah menjelaskan apa yang Anda yakini. Kalimatnya gini maksudnya. Kalau pada saat kayak tadi kita dompet duafa lah contoh. Dompet duafa tuh
yang donasi bukan sebab apa yang dompet duafa lakukan, tapi mengapa sih dompet duafa mau melakukan itu? Pimpinan dompet duafa, pendiri dompet duafa Pak Sudewo bilang ke saya, dulu saya selalu bilang ke teman-teman, kita ini saya ketemu langsung beliau, beliau bilang langsung ke saya, kita ini memilih jalan yang sepi, jalan yang tidak ada yang mau melakukan, jalan yang dekat dengan kemiskinan. Kamu tahu yang namanya desa miskin itu? Jangan bayangin bisa datang ke sana naik mobil, kita jalan puluhan kilo di jalan yang apa untuk nolongin miskin di sebuah kira jalan yang sepi. Why? Ngapain sih gitu? Sebab kita punya value untuk melakukan. Jadi bukan apa yang dilakukan. Kalau you do apa yang saya dilakukan, saya juga bisa. Saya bilang, oh saya juga yang miskinnya gimana? Saya basnas, saya lihat rekening, saya buka handphone, pakai ya donasi ke orang miskin. Waktu saya melakukan apa yang saya lakukan, tapi bukan itu why you do-nya. Kalau di dompet duafa kayak tadi, apa yang kita lakukan simply believe, menunjukkan apa yang kita lakukan, kita yakin. Dan ini yang salah satu value kalau mau tentang di buku itu tentang golden seal kalau legalitasnya tentang why, tentang value, kenapa sih Anda lakukan? Jadi gini, kalau Apple itu melakukan ya tadi jualan iPhone, dia nggak mulai dengan what. Saya ketemu banyak sekali iklan notebook Lenovo, IBM, Asus dan sebagainya selalu ngomongin notebook kami bagus, notebook kami begini dan begitu. Maaf ini saya salah pencet. Saya mau nulis sedikit, bisa kelihatan ya? Saya sengaja di depan papan tulis bang. Kalau tadi mudah-mudahan kelihatan ada why, how, mana, dan what. Hanya kan kita ke bisnis ngomongin ya what dulu. Saya menjual notebook paling bagus, paling canggih, paling slim, paling enteng, paling kuat, tenaganya bisa buat main game dan sebagainya dan sebagainya. Bapak Ibu yang punya bisnis boleh nanti kita diskusi tentang bisnis. Tapi banyakkan sekali semua ngomongin what-nya dulu. Kami adalah konsultan pengalaman 23 tahun dengan begini dan begitu dan segala macam. Semua ngomongin tentang what-nya. Kemudian bagaimana kami melayani pelanggan. Kemudian why nanti Anda akan naik bisnisnya kalau menggunakan jasa kami. Kalau yang makanan lebih ini lagi. Tapi kalau Apple selalu mulai dalam. Mulai dengan why. Kenapa sih Apple beda? Kenapa Mac-nya beda, MacBook-nya beda, iPhone-nya beda? Sebab Apple selalu bilang, why kami ingin mengubah dunia dengan desain yang bagus, dengan tools yang bagus, dengan sesuatu yang punya manfaat. Bagaimana mengubah dunianya? Kami selalu melihat sesuatu dengan beda. Kita melihat sesuatu dengan jalan yang beda. Kalau handphone lain tombolnya banyak, kenapa nggak handphone kita tombolnya satu aja ya? Lebih simple, desainnya lebih minimalis, lebih mudah, berarti segala macam. Udah hal, kemudian ujungnya what? Kalau gitu apa yang kita kasih? Apa hasil final yang kita sampaikan? Sehingga value-nya beda. Value-nya tuh selalu gitu kalau konteks ilmu handphone. Ini yang tadi disampaikan di dalam buku. Kalau ingin meluangkan waktu melihat
videonya beliau juga banyak di YouTube, di mana kita mulainya dengan why, kita mulainya dengan value. Apa sih yang kita lakukan? What is the purpose? Apa sih yang mau kita hasilkan untuk pelanggan kita? Sehingga pelanggan kita puas, kemudian pelanggan kita jadi loyal. Sudah kelihatan lagi tampilannya? Sudah, Coach. Sudah, Coach. Oke, baik. Ini saya ambil sedikit, ini dalam manajemen biasa disebutkan ada why, ada vision, mission, dan value. Ada how, goals-nya dan strateginya apa, dan what, action plan-nya apa. Ini ada di strategipang.com, bisa dilihat nanti penjelasannya. Tapi dalam bisnis, kata teman-teman di sini kali banyak yang pengusaha, dalam bisnis akan lihatnya kayak gini. Visi kita apa sih? Misi kita apa sih? Pada saat saya ketemu dengan kawan tadi, saya bilang di depan bikin namanya aplikasi yang memudahkan jamaah haji dan umrah pada saat ibadah. Kenapa kita mesti bikin? Saya kebetulan beliau bisa dibilang tiap tahun berangkat ibadah ke sana, pengalamannya sebab punya penjualan tiket dan segala macam. Bilang gini, setiap kali saya ibadah, teman-teman yang sudah ke sana yang sudah cobain tawaf paham. Tawaf itu ngeliling Ka'bah di kondisi penuh sesak jamaah lain. Ada mutawif pembimbing di depan yang bacain doa, jamaahnya di belakang ngikutin. Dan kita nggak tahu mutawifnya lagi baca apa nih, ngikutinnya susah. Kemudian ditemukan alat radio gitu ngomong, tapi cuma 4 channel, kadang-kadang bahasa Pakistan masuk, bahasa India masuk, bahasa lain masuk, terganggu dengan yang lain. Dia ciptakan alat untuk bisa menggunakan itu dengan handphone kita masing-masing tanpa alat tambahan. Ini memudahkan jamaah. Oke, value-nya asik, memudahkan jamaah. Waktu itu ngomong padahal di dalam mobil, kita lagi jalan ke Bandung, lagi mau makan-makan, dia ngomong sama saya, Bang, saya punya ini sebetulnya, udah mati 2 tahun, bisa hidupin lagi nggak bisnisnya? Sebulan kemudian kami diskusi detail sampai kita bikin paper, kita bikin jalan tadi. Value-nya itu yang membuat saya mau, oke, saya ikutan. Value-nya itu yang membuat saya mau gabung di sana. Di tengah waktu itu kondisi COVID belum selesai, COVID-nya belum selesai, kami ke Bandung itu ada ketemu sebuah yayasan, dengan semua tahu kondisi COVID itu kondisi bisnis yang down, kita mesti hemat segala macam, kita malah nekat bikin startup gitu. Yuk buka dompet, patungan, kita modalin ini supaya bisa hidup, supaya jadi. Alhamdulillah 2 bulan lalu udah soft launching, dan kita udah mulai jalan. Tapi value-nya itu yang membuat saya mau. Yes, tadi udah saya tunjukin Tesla dan ini, kemudian saya mau kasih satu video tentang foto ini kelihatan, foto pom bensin ya, S-Oil. Ada yang tahu S-Oil? Sambil saya mau bukain videonya. Enggak, Coach. Ada yang tahu? Belum. Belum? Oke. Awam, Coach. S-Oil itu pom bensin lah, kayak gampangnya kita bilang pom bensin lah. Jualan bensin. Kalau bisnis Anda jualan bensin, saya tanya nih sebelum play videonya. Kalau bisnis Anda jualan bensin, Anda ingin pengguna, calon pembeli Anda, membeli sebanyak-banyaknya, apa membeli sehemat-hematnya? Banyak-banyaknya, Coach. Anda hemat bensin, jangan bolak-balik beli bensin. Gitu. Ngomong gitu nggak ke calon pembelinya? Kak Afnia datang lagi, belum seminggu ngisi bensin udah balik lagi. Gak hemat nih Kak Afnia nih. Gitu kan. Kalau ada pom bensin ngomong gitu di Indonesia aneh nggak? Banyak, Coach. Oke, ada. ini saya play videonya. Ada soundnya? Enggak ada, Coach. Belum Enggak ada, Coach. ada suaranya, Coach. Soundnya nggak masuk. Coba. Oke, tandanya saya mesti off dulu di Bluetooth saya coba ya.
Masuk? Car usage is increasing. Petroleum costs are rising. Masuk, Coach. Parking spaces are scarce. People are stressed out. Every day, a sole driver wanders 500 meters to find a parking space. In a month, this equals 15 kilometers or 1 liter Di of gas. Seoul, Korea Selatan, buang-buang bensin sama cari S-Oil, space one of the itu 4 tinggi oil sekali. companies in Korea, took action. It is on a mission to save oil. Right here, right now. Thus begins the HERE campaign. It has set up a HERE balloon for each parking space. As a car parks in it, the balloon falls. When the car exits, the balloon rises. Cars can spot these balloons from afar. They can spot open parking spaces without wandering. Finding quick parking means saving oil. One easily spotted parking spot is worth 1 liter of oil saved. 교육할 때 옛날에는 저번만큼 경제적인 게 없다고 봤어요. 딱 1, 2평 했으니까 참 뭐 좋은 아이디어 같아요. 시장에서 항상 다니까 신기했어요. 고수 없었으면 HERE balloons have saved drivers' gas expenses through a new and interesting method. S-Oil, the oil seller, gained the impression of an oil-saving company. Save oil, save time, save money. HERE, taking action for a better world. Save oil, save earth. S-Oil. Oke. Ini jualan bensin, tapi kampanyenya untuk save oil. Kampanyenya untuk menghemat bensin. Masuk akal nggak? Masuk akal, masuk. Masuk akal. Iya, masuk akal. Siapa yang jawab? Ayo, yang punya bisnis nggak? Mau tahu bisnisnya begitu nggak? Ada yang datang, Tidak masuk akal, tidak masuk akal. makanan, ada yang datang beli makanan banyak, Pak, jangan, nanti nggak habis. Jangan banyak. Banyak. Pak, Tidak masuk akal, Coach. bungkus 5 gitu kan? Tidak, anak Bapak tidak boleh 5. Enggak, anak saya 1. Wah, Bapak jangan beli banyak-banyak, nanti kebuang. Gitu. Tapi S-Oil melakukan itu. Dia melakukan itu, dia membuat balon-balon ini sehingga siapapun dengan mudah bisa menemukan space yang kosong dibanding keliling susah-susah yang membuat kita ngabisin bensin. Nah, ini dia. Begitu pengguna mobil melihat pom bensin save oil, langsung ada engagement, langsung ada ini nih pom bensin yang bantu kita hemat bensin. Ini yang membantu kita mudah mendapatkan space yang kosong di mana dengan lihat balonnya. Tadi paham ya? Balon gas, begitu ada yang kalau kosong space-nya, balon gasnya tinggi, kalau ada mobil masuk, balon gas otomatis ketekan kan dengan bagasi mobil dia ke bawah. Nggak kelihatan. Teman-teman paham tadi nonton videonya maksudnya? Paham, Coach. Paham, Coach. Paham ya? Paham. Insyaallah paham. Yep. Masuk akal nggak tuh? Itu value, itu nilai. Tapi kenyataannya apa? Penjualannya jadi sangat bagus. Semua penggunanya senang. Ini yang bantu kita. Yang tadinya pengguna bensin yang lain pun jadi pindah ke Save Oil. Save Oil sampai saat itu masih ada di sana dan
masih adanya itu menunjukkan bisnisnya jalan dengan baik, bukan? Jadi itu yang value. Yuk, tadi udah pegang pulpen, pegang pensil, pada nulis bisnis saya apa ya value-nya yang bisa saya bagikan. 1 menit, silakan. Bisnis saya bisa kasih apa nih? Value apa nih? Kalau udah ada yang nulis 1 atau 2 value atau mau komen, langsung silakan. Open mic. Langsung diskusi kita. Jumlah yang ikut 49. Tadi malam saya tanya, Kang Dindin yang ikut kebanyakan siapa? Pengusaha, coach katanya. Wah, asik nih. Ayo, supaya bisa melakukannya dengan baik, bikin value-nya apa ya? Kalau jual makanan, value saya apa ya? Siapa yang mau diskusi? Sebelum kita lanjut, beberapa slide lagi, sampai nanti latihan membuat gimana sih bikin value? Silakan. Saya boleh coach? Boleh, Ya, dengan senang silahkan hati. Mbak Wardani. Iya, perkenalkan saya Wardani dari Aceh. Kebetulan usaha saya itu tote bag painting atau tas lukis. Jadi value yang kami tawarkan dari tas lukis tersebut, yang pertama yaitu tas kain, proses kain. Jadi dia mengurangi penggunaan plastik atau kantong plastik sekali pakai. Jadi kami campaign-nya belakangan ini lebih ke Save Earth. Jadi kayak melindungi bumi. Apalagi sekarang kebijakan pemerintah itu dia mengurangi penggunaan kantong plastik gitu. Bahkan ada di perdanya sudah gitu. Jadi kami mau mendorong itu, bagaimana penggunaan kantong plastik guna ulang ini tidak berkelanjutan digunakan gitu. Kemudian kedua, kantong plastik atau tas lukis yang kami buat ini boleh di custom. Jadi bisa dilukis atau di request sesuai keinginan pelanggan kami. Jadi value kami ada 2, coach. Baik. Oke, diskusi kecil bisa dapat manfaat semua teman-teman sama. Satu, di tempat-tempat belanja sudah menyediakan kantong yang bisa dipakai ulang, betul nggak? Iya benar. Oke, tandanya value ke 1 ada padanannya di tempat belanja yang lain. Atau bahkan seingat saya kalau saya mau belanja ke Alfa, saya ambil kantong yang lama, besok saya pakai lagi, jadi sudah digunakan. Value kedua bisa dilukis custom. Suatu nilai tambah itu value edit. Yang saya ingin tanya, value apa lagi yang bisa jauh lebih unik, jauh lebih, tadi value kan tiga hal, bisa emosional, bisa fungsional, itu fungsional ya dipakai ulang, bisa emosional, ingat nggak? Nggak ingat. Jadi Ebbinghaus kebukti betul ya teman-teman. Kalau teman-teman yang nggak aktif, nanti saya yakin, saya izin sambil kita diskusi, saya tampilkan ulang jauh ke belakang. Fungsional, emosional, dan sosial, coach ya. Oke. Cakep. Kelebihan. Fungsional, emosional, dan sosial atau sosial. Oke. Ya, aktif ya teman-teman. Penelitian Ebbinghaus ini nggak neliti cuma 1-2 jam, ini penelitian puluhan tahun, panjang sekali. Jadi kalau nggak aktif, nggak nanya, cuma nyimak, habis itu udah 1 jam, udah pada lupa. Tadi yang diomongin di awal apaan ya? Oke, lanjutkan. Kita diskusi. Apalagi yang bisa ditambahkan value-nya? Di sosial, kami pernah, kalau untuk setiap pembelian tote bag, kami donasikan ke ada komunitas lingkungan. Jadi dari penjualan tote bag ini kami ada penanaman pohon, coach. Dari itu sosialnya. Bagus banget. Oke. 3 poin value. Masih bisa ditambahin lagi ya? Ini bukan dialog kami berdua ya, kawan-kawan silakan ikutan. Kalau punya ide bilang, Kak,
kayaknya bisa diginiin deh. Kalau ide itu bagus dan dijalanin, jadi amal buat kita loh yang ngasih ide. Selama itu digunain dapat pahala loh kita, ngasih ilmu yang manfaat. Siapapun boleh ikutan. Open discussion. Kalau enggak, kembali lagi saya tunjukin slide Ebbinghaus. Duh, buang-buang waktu ikut pelatihan habis itu lupa semua isinya. Nah, mungkin Yang senyum-senyum silakan. saya bisa nambahin coach sedikit. Tunggu dulu, jangan. iya. Saya ingin ngajak yang lain ikutan. Saya udah lihat ada Mas Ilham udah senyum-senyum itu. Coach, boleh saya masuk? Boleh, dengan senang hati, silakan. Oke, kalau misal karena ini produk ya mungkin bisa dilihat dari sisi fungsionalnya. Tadi cukup dikatakan bahwa tote bag ini untuk menggantikan plastik gitu kan ya. Tapi apakah di setting tertentu yang lainnya gitu, mungkin di setting sekolah ataupun di kantoran gitu ya, tote bag ini juga bisa menambah daya fungsinya seperti itu. Itu mungkin bisa dipikirkan juga. Oke, baik. Value fungsional. Kak, ini Kak Dani, ini ditampung semua. Kalau yang bisa dilakukan nanti bisa diimplementasi. Jangan ditambah dulu ya Kak. Kita ke yang lain dulu. Lain dulu. Ayo, siapa yang mau dapat amal, dapat pahala, kasih pandangan, kasih ilmu. Saya lihat udah open mic tuh, Mas Alif. Dimatiin lagi mic-nya. Oh, boleh coach. Tadi kepikiran dari yang ngambil di lingkup sekolah. Sempat ada campaign hari tanpa tas sekolah. Jadi anak-anak tuh bawa sesuatu, barang-barang bukunya itu bukan pakai tas sekolah gitu. Jadi bisa tote bag-nya sebagai apakah sponsor atau ngasih tema bahwa silahkan ini bawa tote bag kemudian kreasikan jadi sebagai pengganti tas sekolah. Kan waktu itu tuh campaign awalnya mah adalah kenapa tidak pakai tas sekolah, supaya bisa merasakan rekan-rekan lainnya yang mungkin tidak begitu berada sehingga tasnya jelek atau mungkin sengaja harus bawa kresek misalnya ke sekolah, jadi mereka merasakan seperti itu. Idenya cakep. Kalau satu sekolah itu puluhan siswanya, diskusi dengan pihak sekolah bagi hasil keuntungan penjualan dan kemudian bikin campaign. Cakep. Implementasinya nanti bisa digali lebih detail. Yang lain, satu lagi, ayo. Ya, ayo, izin nama-nama coach. aja, ayo. Silakan. Ya, perkenalkan saya Hida. Oh, Mas Hida, silakan. Ya, Ustadz menambahin barangkali tadi terkait dengan value atau emosional, bisa ditambah kata-kata misalkan tasmu mempercantik tampilanmu. Mungkin untuk emak-emak segmentasinya seperti itu. Jadi emosionalnya dapat. Dan yang kedua untuk fungsionalnya bisa juga kemudian market share-nya diperluas. Artinya kalau tadi sekolah kemudian umum bisa juga untuk mukena. Mukena ini barangkali bisa tuh kan, jarang tuh mukena yang biasanya umum tuh tempat wadah mukena kan. Nah ini bisa juga dengan tas tadi itu untuk difungsikan menjadi mukena dan sebagainya. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Mas Hida ada tata manggung ya? Iya, coach. Oke, baik. Kak, saya ngasih usul. Kalau bagus boleh jalankan, kalau jelek tinggalkan. Kita bagi-bagi usul. Bisa nggak Kak? Di Aceh ya? Iya, coach. Saya usul ini sebab tadi Mas Hida ngomong, jadi saya ingat. Mas Hida itu di yayasan yang anak-anaknya bisa tuli tapi dilatih untuk bisa menjadi tahfiz, menghafal Al-Quran. Ya, hebat sekali. Bisa nggak? Yang lukis ini adalah anak-anak yang punya kebutuhan khusus. Dilatih. Satu poin, kalau anak-anak ini semakin ahli melatih, melukis, hasilnya apapun, kalau saya ngelihat seni-seni gitu ya, saya malah bingung, ini bagusnya di mana sih? Tapi itulah nilai sebuah seni. Yang awam nggak paham bagusnya ada di mana. Kalau hasil lukisan anak-anak yang punya kebutuhan khusus ini, tadi bisa tulika atau mungkin ya hal-hal yang lain, bisa dilatih melukis, hasil lukisannya dijual. Anak-anak ini pada saat dewasa nanti bisa punya bisnis, bisa punya usaha, menghasilkan uang. Bisa hidup dengan keahliannya. Sedangkan bisnisnya ini tadi, tote bag ini bisa tumbuh. Bisa punya value edit yang lain lagi, value-nya tumbuh. Kita peduli sama anak-anak ini loh, kebutuhan khusus. Anak-anak yang memang dalam konteks umum biasanya kita akan tanya nanti gimana ya dia
mau jadi pegawai di mana, bisa dapat gajinya bagaimana, kecuali dia bisa punya usaha. Jadi nilainya tadi, nilai emosionalnya dapat, didokumentasikan, dikasih tahu, dipublikasikan bahwa tidak hanya bantu menyumbang, tapi kalau Dede itu seingat saya punya desa tani, desa yang hasil taninya kecil banget, dilatih sampai hidup, sampai tumbuh, desa nelayan, ada nelayan itu gak usah lagi jauh-jauh ke tengah laut untuk menangkap ikan, tapi di pantainya udah dapat. Hal kayak gitu loh, memberdayakan. Jadi nggak ngomong saat ini, bahkan masa depan anak-anak ini dengan bisnis tote bag ini bisa katakanlah ada jaminan. Jadi value yang asik. Silakan Kak. Iya. Kasih komen penutup, habis itu kita lanjut dengan bahasan yang selanjutnya. Silakan. Terima kasih semuanya untuk masukannya. Udah saya catat gitu ya. Dan kemungkinan-kemungkinan yang bisa kami lakukan dan akan kami realisasikan gitu. Dan untuk coach juga, Coach Haidir yang telah memberikan masukannya. Memang sebelumnya kami nggak pernah terpikir gitu untuk apa seperti yang Coach bilang gitu. Yang kami lakukan belakangan itu cuman buat workshop, Coach, kayak workshop melukis seperti itu. Tapi ranahnya umum. Kemudian mungkin untuk adding value-nya, satu lagi itu kami ada keluarin produk namanya Paint by Number, Coach. Jadi tote bag-nya itu digambar sesuai dengan nomor. Jadi kami menyediakan tote bag, gambarnya juga sudah di tote bag. Kemudian ada cat-nya juga, jadi customer-nya tinggal ngikutin sesuai dengan nomor yang ada pada cat seperti itu. Jadi art terapi juga, terapi seni. Oke. Siap. Hebat, mantap. Sukses untuk bisnisnya Kak Dani. Ada yang lain punya bisnis yang mau ngomong bahas value-nya atau kita lanjut dulu? Boleh saya masuk? Oh, boleh, dengan senang hati, Oke, Bu. mumpung ini sama-sama belajar ya Coach dan juga banyak orang, Ya. jadi saya mungkin bisa dapat masukan lebih banyak kayak gitu. Oke, nah jadi kebetulan saya Ima ya, domisili di Pamekasan Madura, dan saat ini kami mengembangkan lembaga bahasa yang fokusnya di pusat penerjemahan, penyuntingan, pelatihan bahasa dan juga pengujian bahasa. Nah jadi kalau berbicara soal value, dari saya sendiri sebagai pendiri dan juga yang mengelola lembaga bahasa ini, yang pertama value yang kami tawarkan adalah menggunakan resource lokal, atau dalam artian hal ini adalah ahli bahasa lokal yang mampu berbahasa Inggris dan juga berbahasa lainnya untuk mengatasi bidang-bidang yang sudah tadi saya jelaskan, sehingga orang lain tidak perlu untuk mencari native speaker, karena kebanyakan di Indonesia ini cara pandangnya masih Western centric, dalam artian kalau misalnya bukan native speaker, mereka tidak mau meng-hire atau mempekerjakan orang yang ahli dalam bidang bahasa Inggris ataupun bahasa asing lainnya begitu. Kemudian kalau untuk yang kedua, kami juga menyediakan free konsultasi layanan bahasa yang mungkin teman-teman tidak ataupun klien-klien kami tidak terlalu mengetahui lebih dalam gitu, dan bahkan kadang ada yang menghubungi kami tanpa tahu fungsi dari setiap layanannya. Kemudian untuk yang ketiga, value kami yang kami tawarkan adalah untuk memberikan jalan atau solusi terbaik dari setiap permasalahan klien kami. Misalnya klien kami memiliki dokumen tertentu, kemudian dia mungkin tidak tahu proses apa yang harus dilakukan untuk dokumen ini, sehingga kami yang harus mengarahkan gitu. Intinya yang memberikan guidance seperti itu. Terus yang terakhir, kalau masalah sosial, baru-baru ini kami untung saja ini ya ada Edu Action ini. Jadi kemarin kami sempat sudah tanda tangan kontrak dengan LPI untuk masalah sedekah ya, untuk masalah sedekah lewat program co-branding yang sudah dipromosikan tadi, seperti itu Coach. Nah, kira-kira mungkin ada masukan gitu.
Silakan yang lain, silakan yang lain. Saya nggak ngasih masukan di sini, nanti di sesi kita membuat value. Tapi yang lain ada yang mau komen dulu atau kita lanjut dulu? Nanti kita simpan ya, bukannya diabaikan, kita simpan nanti di sesi membuat value. Oke? Boleh ya? Boleh, boleh. Kita lanjut. Kita lanjutkan. Sudah 10, wow, cepat sekali waktu. Atau saya yang ngomongnya kepanjangan kali ya? Kak Agnia, kita sampai jam? Waktunya mungkin 30 menit lagi cukup, Coach? Cukup. Oke. Kalau nggak cukup, tadi saya diingetin ya. Kalau ngomong suka nggak bisa di stop. Siap, Coach. Kepanjangan. Baik. How? Tadi kalau kita ingat, si Simon Sinek bilang ada why, kemudian how, kemudian what, kita mesti masuk ke how. Kalau kita udah punya value, gimana nih value ini bisa sampai ke pelanggan? Dan yang paling penting sebetulnya, gimana nih sebagai pemilik, Ibu Ima tadi kalau nggak salah ya, Ibu Ima, sebagai pemilik, bagaimana value ini ada di semua pegawai. Sehingga siapapun yang ketemu dengan, nggak cuma ketemu dengan pemilik bisnis, tapi ketemu dengan pegawai pun ya akan dapat value-nya. Satu, kalau udah ngomong value, saya sangat suka dengan Zappos. Ada yang tahu Zappos? Open mic. Ini banyak sekali nih yang tidak open mic, tidak open cam. Jangan-jangan akun fiktif gitu kan? Ayo, sayang, buang-buang waktu. Nggak tahu, Coach. Ada di Zoom nggak ikut aktif. Zappos itu muncul setelah ada yang namanya Amazon, ada eBay, ada segala macam. Jualan online. Fokusnya jualan sepatu. Value-nya kebaca di foto ini. Kami tuh bukan jualan sepatu. Kami tuh ngasih kebahagiaan. Kalau kita buka tentang Zoom nih yang kita pakai nih, Zoom yang kita pakai, Zoom pun menggunakan tagline yang sama, delivering happiness. Jadi value itu yang membuat Zappos beda dengan yang lain. Saya kasih banyak sekali kisah-kisah tentang Zappos di awal launching awalnya dia. Saya kasih 2-3, mudah-mudahan nggak kepanjangan. Kaknya bunyiin bel, kepanjangan coach gitu. 1, Bapak Ibu pengusaha, COVID udah lewat ya, dan ekonomi udah mulai jalan. Yuk, value ini jadi sangat penting. Value kita, value pegawai, value bisnis mesti di line, ada alignment value. Oke. Zappos itu pada saat dia sudah mulai ngetop dengan aktifnya CS yang baik, suatu saat si Tony ini ada di sebuah kota, habis ikut kegiatan, kembali ke hotel jam 11 malam sama teman-temannya. Kafe di hotel udah tutup, layanan makanan sudah tutup jam 11 malam. 2 temennya bilang sama si Tony, kalau kita pesen pizza enak nih, tapi males jalan, udah capek gitu kan, pizzanya datang aja ke hotel. Zappos bisa nggak Zappos? Katanya layanannya bagus. 2 temennya ngeledekin si Tony gitu. Tony ambil handphone, ditelepon ke CS-nya Zappos tanpa nyebut dia siapa. Kalau dibilang ini Tony sih ya bosnya telepon langsung gitu kan. Ke layanan CS telepon tanpa nyebut nama dia siapa. Kemudian dia bilang, Zappos ya? Iya Zappos. Saya mau pesan pizza. CS Zappos bilang, kami tidak menjual pizza, tapi kami bisa membantu Bapak. Bapak mau pizza yang kayak gimana? Saya mau pizza pakai toppingnya ini, size-nya ini. Oke, Bapak boleh tunggu dulu. Si CS-nya itu tidak menutup handphone, tidak menutup telepon, dia buka entah notebook, entah handphonenya dia. Bapak tinggal di mana? Saya nginep di hotel A. Dicek toko pizza mana, resto pizza mana yang buka jam segitu yang paling dekat dengan hotel A.
Setelah dapat, dia lihat menunya di kasir. Pak, Bapak punya pilihan menu ini. Ya udah, saya mau yang ini. Oke. Pesenin, dihubungkan. Bapak COD, oke. Tunggu di lobby, oke. Pesenin. CS-nya Zappos mesenin pizza untuk siang nelpon dia nggak kenal supaya bisa makan malam, kasihan nggak bisa makan. COD. Itu kejadiannya. Kejadian itu banyak sekali diomongin tentang Tony. Ini Tony punya pegawai yang kayak gitunya ya. Suatu saat saya melihat lagi online, saya lihat fotonya Tony di panggung pakai celana pendek selutut, nggak pakai kemeja, nggak pakai sepatu, pakai atas panggung. Saya coba baca nih Kaspi tentang apa nih, Tony. Dia diundang ngasih dia speech lah, ngasih pelatihan, ngasih apalah di hotel, di panggung. Waktu dia masuk panggung, dia cuma pakai celana pendek. Atas panggung, semua kaget, semua bingung. Dia bilang, ada pelanggan Zappos di sini yang sudah punya akun Zappos, banyak tangan, dia minta hostnya, tolong tunjuk salah satu, jangan saya yang tunjuk salah satu. Oke, Pak, udah. Pak, tolong telepon Zappos, bilang, Bapak kenapa lah, Bapak butuh baju, Bapak butuh celana, Bapak butuh sepatu. Audiensnya, peserta seminarnya itu telepon ke Zappos, Zappos itu jualan sepatu. Zappos, saya pelanggan Anda, akun saya ID-nya ini. Saya habis dibegal, baju saya diambil, celana saya diambil, sepatu saya diambil. Saya butuh ganti, baju L, celana ini, sepatu ini size-nya. Bisa bantu nggak? Bisa, Pak. Dah, setelah itu telepon tutup, kasih alamat ada di hotel mana. Si Tony ngomong, nggak nyampe setengah jam datang. Semua pesanan itu datang. Dia pakai di atas panggung, kemudian dia lanjutin ngomong dengan pakaian lengkap. Itu Zappos layanan. Satu kisah pendek lagi tentang Zappos. Ada ibu-ibu yang membeli tas Zappos, kemudian juga jualan yang lain, nggak cuma sepatu. Awalnya cuma jualan sepatu. Tas cewek itu, tas jinjing, tas kecil. Kalau ibu-ibu kondangan pakai tas kecil, ibu ada tas kecil itu. Sebagaimana pada umumnya Zappos bilang, Anda nggak puas boleh diganti ya. Aduh, size-nya kegedean, kalau beli sepatu diganti dengan size yang lain. Beli tasnya juga gitu, kalau udah nyampe Anda dapat, Anda nggak suka dengan tas kami, boleh dikembalikan, uangnya kembali penuh tanpa potongan. Si ibu ini beli tas di Zappos, dia suka, dipakai buat kondangan, habis kondangan malam, besok pagi dia ini, sebetulnya aku butuh tas ini nggak sih? Kayaknya nggak butuh deh, kondangannya belum tentu sebulan sekali. Ini boleh di sana yang saya bilang kata kondangan ya, bahasa kita aja. Jadi kayaknya nggak butuh tas ini deh. Kemudian dia telepon ke Zappos. Zappos, tas yang saya beli belum seminggu nih. Saya kayaknya nggak suka deh, nggak mau pakai. Boleh saya kembali nggak? Boleh Bu, kasih alamat, petugas kami akan pick up, akan jemput. Uang Ibu kami kembalikan penuh. Petugasnya datang, ambil tasnya, sudah dibungkus lagi ke dalam dusnya, dibawa oleh petugas, uang dikembalikan. Yang uniknya adalah besoknya Zappos telepon ke si ibu. Bu, mohon maaf, ini petugas gudangnya Zappos. Si ibu dalam hati, wah ketahuan nih. Aku jangan-jangan ditolak pengembalian sudah dipakai, ketahuan nggak ya? Si petugasnya bilang gini, Ibu mohon maaf, kami di dalam tas yang Ibu kembalikan ada uang kecil ketinggalan, uang koin ketinggalan. Petugas kami sedang menuju ke rumah Ibu untuk mengembalikan uang itu. Kebayang nggak? Kita beli tas, sudah kita pakai, kita kembalikan, ada uang koin kita ketinggalan, si toko bukannya komplain, oh udah pakai, nggak boleh kembali, uangnya mana di segala tempat, malah Bu, ketinggalan di dalam tas, kembalikan ya uang Ibu. Tugasnya bela-belain datang ke uang si ibu yang koin itu, ini uangnya ketinggalan di dalam tas. Padahal tas itu sudah dipakai. Mestinya kalau bisa dikembalikan. Mengalami kejadian kayak gitu, si pelanggan-pelanggan ngomong tentang Zappos. Begitu pelayanannya.
begitu hebat value tentang kami ini jualan sepatu, kami ini ngasih kebahagiaan kepada Anda. Maka Zappos begitu tinggi nilainya. Bisakah bisnis kita kayak gitu? Kalau kita googling, pernah komplain ke CS nggak? Layanan misalnya nggak komplain lah, pakai IndiHome mati telepon ke CS gitu. Paling 1, 2, 3 menit selesai ya telepon gitu kan. Kita tuh belum nyampe ke CS. Paling CS saya bilang, oke Bu, baik kami sedang acak, nanti kami hubungi lagi ya. 1 menit, 2 menit selesai. Ya nggak? Zappos itu sampai 6 jam CS-nya melayani ngomong. CS-nya itu melayani ngomong 6 jam tanpa putus kepada wanita yang depresi. Aku pengen mati deh. Oh, kenapa Kak? Kok begitu? Aku hidupku penuh beban gini. Diajak ngomong 6 jam. Ditemani ngomong 6 jam. Rekamannya ada. Dan kemudian sebelum penutup si wanita itu begitu senang. Aku nggak jadi deh pingin bunuh diri. Nggak jadi, nggak pengen mati. Kenapa Kak? Sebab aku jadi punya teman. Kamu jadi teman aku kan? Gitu. Kebayang nggak? Sebuah value yang bisa membuat pelanggan betul-betul happy dengan kita. Nggak cuma soal diskon, nggak cuma soal kita, wah toko sebelah kasih berapa 1 juta, ya saya di bawah 1 juta deh. Nggak ada tuh banding-bandingan hal kayak gitu. Kalau kita punya value. Sama tadi pagi saya ngomong apa? Dimulai awal, ada kawan saya yang punya jasa 3 jutaan nilainya. Mudah-mudahan masih ingat. Kalau nggak aktif, kayaknya udah lupa. Apaan tuh 3 jutaan? Yuk latihan bikin value, ambil pulpennya, ambil pensilnya. Saya nggak bisa lihat teman-teman melakukan apa enggak, tapi mudah-mudahan bisa. Jadi satu poin untuk bikin value awalnya di mana sih? Kalau kita nggak jual apa yang kita buat, kita menjual apa masalah yang kita selesaikan. The problem we solve. Masalah apa sih yang saya pecahkan, itu yang saya jual. Kemudian Warren Buffett bilang, nilai harga itu apa yang Anda kan, tapi value apa yang Anda dapatkan. Ini 2 poin. Seperti kita, ini masuk. Ini udah menutup nih. Ada buku Value Proposition Design, buku jual bebas, toko buku ada, Tokopedia ada, Shopee ada, ngomongin tentang value. Ini salah satu kanvasnya. Jadi bikin value itu gini. Masalah pelanggan saya apa sih? Kesulitan pelanggan saya apa sih? Jobnya dia, tugasnya, aktivitas dia untuk melakukan itu apa sih? Pain-nya apa yang di bawah, yang nggak senyum ini? Pain-nya apa sih? Kesulitan dia, kesakitan dia yang dia hadapin pada saat dia punya masalah itu. Kemudian pain-nya apa? Ini pain-nya, nggak mau. Pain-nya dia apa? Kemudian gain-nya dia apa? Yang dia ingin dapatkan apa sih? Apa yang dia bikin senang? Yuk latihan. Value proposition ini nggak akan selesai di Zoom. Butuh latihan, butuh tulis dan segala macam. Tapi kita singkat aja. Ini salah satu untuk gimana sih kita bikin value. Oke, di stop ini kita diskusi. Slide-nya udah habis. Ayo, ambil pulpennya. Ini banyak artinya gimana nih, banyak banget yang nggak aktif. Tandanya slide-nya nggak saya bagikan ya. Yang nggak aktif nanti boleh nonton videonya aja. Tapi yang aktif bisa dicatat, boleh nanti slide-nya saya kasih. Presentasinya saya buat pengingat. Oke, ambil pensil, tulis untuk masing-masing bisnis kalian. Sebetulnya kesulitannya pelanggan saya apa sih? Job yang dia lakukan apa sih? Tugas yang dia lakukan apa sih? Yang dia inginkan apa? Yang dia tidak inginkan apa? Pain-nya apa? Contoh, teman-teman tahu Gojek ya? Di Aceh udah ada Gojek?
Tadi ada wilayah yang belum pesan Gojek apa sejenisnya? Ada, Coach. Ada. Ada, oke. Sampai ujung Aceh pun Gojek udah ada. Dulu kalau kita mau naik ojek atau kita mau naik taksi, kita mesti jalan kaki ke depan, ke jalanan, panggil pangkalan ojek dan dapat tukang ojek. Udah nyampe pangkalan ojek, belum tentu ojeknya ada. Bisa aja kosong. Kalaupun ada, mesti nego-nego dulu. Segini nilainya, oh, mahal. Segini deh, nggak mau ya sudah. Dia ngelihat kita butuh, jadi kenanya mahal. Begitu juga naik taksi. Walaupun bisa telepon, minta dijemput taksi, kita nggak tahu pasti taksinya dapat apa enggak. Ya nanti ya, kalau ada taksi yang kosong akan menuju tempat Bapak atau tempat Ibu. Tapi dengan aplikasi itu, tugas kita yang tadi susah itu dimudahkan. Kita jadi keinginan kita dipenuhi dengan gainnya kita dipenuhi. Kita bisa tahu saya udah dapat belum sih yang akan jemput saya. Saya bisa tahu oh sekian menit saya akan dijemput. Saya bisa tahu oh biayanya sekian. Kalau dulu sebelum ada aplikasi online ada taksi-taksi yang nakal sengaja salah belok supaya lebih mahal. Harganya lebih tinggi, sengaja pilih jalan macet dan segala macam. Dengan aplikasi kita nggak mau peduli. Anda mau salah jalan, Anda yang ngabisin bensin, kalau saya mah tetap aja tagihannya tetap sama. Jadi sehingga itu membuat pengemudi taksi akan pilih jalan yang paling singkat, paling cepat sampai. Nah, pain and gain-nya apa? Kalau tadi soal bahasa, nah gimana sih bikin value, Bu? Sebetulnya pelanggan Ibu Ima ya tadi ya, yang sekolah bahasa. Pelanggan Ibu pain-nya apa sih? Kesulitannya dia apa? Jobs-nya dia apa? Tugasnya dia, apa yang dia lakukan untuk bisa mendapatkan kemampuan bahasa asing. Oh, dia mesti googling dulu. Dia mesti lihat sosial media dulu di mana sih tempat les. Nah, itu kan jobnya tuh. Kesulitan-kesulitannya. Setelah dapat, dia mesti tanya-tanya lagi. Setelah tanya lagi, mesti bisa uji coba nggak? Nanti jangan-jangan nggak bagus, nggak cocok, ini bukan natif, dan segala macam. Apa yang ditakutkan kalau bukan native? Bu, apa yang ditakutkan, Bu, kalau terjadi ini les Pak, apa namanya? bahasa? Salah penggunaan kata dalam konteks tertentu. Oke, kalau bukan native itu, Ibu bisa hilangkan itu nggak? Ketakutan itu. Pain-nya tadi bisa dihilangkan nggak? Bisa. Bisa. Dengan Cuma apa, kan Ibu? ada. Dengan apa? Bagaimana, Pak? Ini kita latihan teman-teman gini. Untuk bisa bikin value kita butuh tahu apa yang ditakutkan, apa yang tidak diinginkan oleh pembeli kita. Oh, udah 10.54, saya ngecek di jam saya. Kania butuh tambah 5 menit lah ya, boleh ya. Apa yang ditakutkan oleh pelanggan kita? Apa yang ditakutkan oleh pelanggan kita? Dalam contoh Bu Ima tadi, kalau saya ikut lesnya Bu Ima, jangan-jangan ini bukan natif, nanti bahasanya nggak pas, bahasa salah. Maka kita sebagai penyedia jasa mesti bisa menghilangkan ketakutan itu. Mesti ada value, layanan, manfaat yang bisa menghilangkan itu. Sudah ada belum, Bu Ima? Ya, kalau untuk itu tim kami memang sudah ada proses 3 proses utama seperti itu. Jadi ada proses pengerjaan, kemudian masih proses checking, baru proses polishing. Nah, yang di bagian checking dan polishing ini tadi itu berkaitan dengan makna dari sebuah kata sudah benar apa tidak digunakan dalam bidang tertentu seperti itu. Bu Ima izin tektokan ya. Ya, boleh. Kan saya mau ikut les nih. Saya mau ikut les. Tapi saya takut jangan-jangan nanti nggak bagus. Bukan native. Ya, jadi apa yang bisa Ibu Ima lakukan supaya saya nggak takut? Ya. Ayo kawan-kawan kasih masukan. Singkat, padat, waktu kita pendek. Ayo. Kalau saya kebayang, kalau boleh izin saya kasih Bu Ima kasih kelas 2 minggu uji coba gratis. 2 minggu uji coba. Anda akan tahu, walaupun kami dosen-dosennya pengajarnya bukan native, kualitasnya excellent. Jadi saya nggak takut 2 minggu tanpa biaya. Nah, tapi kalau nggak ada uji coba, nanti saya udah ikut, udah kena biaya di depan, kualitasnya bilang. Itu pain-nya ketutup.
Gainnya apa? Saya sebagai calon siswa yang mau ikut les dapat apa yang saya inginkan. Kualitas bahasa, kualitas les yang sama dengan native. Gainnya. Jadi apa yang ditakutkan, apa yang diinginkan kita mesti balance, kita sediakan. Gitu Bu Ima. Next yang lain, mohon izin waktunya ada mepet, ya diskusi. Untuk bikin value kita mesti tahu apa yang tidak diinginkan oleh pelanggan, apa yang diinginkan oleh pelanggan. Pain, sakit, gain, keuntungan. Kalau sakit kita kasih obat, kalau ingin tambah baik kita kasih suplemen, kayak gitu istilahnya. Ada atlet nggak bisa tanding sebab flu, dia butuh dapat apa? Dia kalau dia sakit butuh dapat obat supaya sembuh dia bisa tanding lagi. Ada atlet sudah sehat, bulan depan mau tanding, tapi dia ingin meningkatkan kemampuan. Dia butuh apa? Dia butuh suplemen supaya kemampuannya lebih meningkat misalnya. Jadi pain and gain, sakit dan keinginan yang ditakutkan dan yang diinginkan. Yang lain ada punya usaha, kita mau diskusi sedikit sebelum waktunya. Boleh dengan sejak ke satu tadi. Ibu Umay, Mbak Umay. Iya, mohon maaf Coach off cam karena emang masih di perjalanan. Apa, Coach, silakan. mau tanya Coach, aku sebenarnya punya bisnisnya sebenarnya studio konten. Kalau studio konten ini sebenarnya untuk nyiptain influencer sama bikin konten positif. Tapi akhir-akhir ini kita mulai dari apa ya, dari bawah lagi karena sebelumnya kita nggak studi konten, sebenarnya kita dulunya digital marketingnya UMKM gitu. Terus beraniin diri dari bisnis personal jadi punya tempat sendiri gitu, studio konten sendiri buat kayak memudahkan UMKM yang sebenarnya bisa bikin foto produk gitu, Coach gitu. Ada beberapa value yang mungkin terpikir gitu setelah mengikuti ini gitu. Value-nya mungkin bisa sebenarnya memudahkan teman-teman UMKM untuk punya apa ya, foto produk yang berkualitas bagus. Jadi sebenarnya yang kita tawarkan saat ini ke UMKM adalah free foto produk, tapi jasa perkontenannya kita yang buat gitu. Sebenarnya itu bisa dijadikan value atau enggak sih, Coach? Kembali, coba lihat ke calon klien UMKM, pain-nya dia apa sih? Kesulitannya dia apa sih yang bisa kita bantu pecahkan? Solusinya apa? Gain yang ingin didapatkan apa sih? Maka kalau pain-nya misalnya UMKM tuh susah bikin foto yang bagus, kami bantu Anda tanpa biaya tadi. Wah, ini udah menyelesaikan pain-nya nih, menyelesaikan masalahnya dia. Kemudian sudah punya foto bagus, UMKM bingung jualan. Nah, sini kami bantu konten supaya bisa jual. Yang Anda inginkan kan gain yang diinginkan adalah penjualan kan? Maka kami bantu. Jadi selain kami bantu menghilangkan masalah susah bikin foto, nggak punya studio, nggak punya keahlian, nggak punya alat, itu kita selesaikan masalah pain-nya. Kemudian kita kasih gain-nya apa? Kalau Anda pakai jasa kami sekalian kontennya, kita bisa bantu untuk meningkatkan penjualan. Itu pain and gain dipenuhin, kita udah kasih sebuah value kepada pelanggan kita. Oke, yang lain. 10:05 boleh bunyi bel, Kak Nia. Jadi yang mau tanya mesti cepat. Ayo, yang lain. Sebelum saya Coach. Silakan, silakan. Saya sekarang lebih banyak ke apa ya, membantu para yayasan untuk memperkuat soal digital fundraising. Baik. Nah, kira-kira apa ya? Saya membantu pada persoalan mulai dari penataan database, bagaimana CRM, kemudian membuat akun di crowdfunding. Ya. Nah, di samping itu saya juga ingin membangun personal branding di sosial media. Kira-kira gimana ya bagusnya? Oke, ada satu value yang lewat banyak luput di yayasan-yayasan yang membuat campaign. Iya, betul sekali. Campaignnya itu begitu ada sedekah subuh semua ikut sedekah subuh, nasi Jumat semua ikut nasi Jumat. Tapi coba lihat, saya belum menemukan bikin desa nelayan kayak punya Dede. Tahu nggak desa nelayan? Bikin fish bank.
nggak ada yang melakukan. Susah bikinnya, tapi betul-betul menjadi sebuah yang wow, sebuah yang hebat. Siapapun mau donasi, mau ikutan. Jadi bikin sesuatunya itu duluan. Itulah value sebuah yayasan sebetulnya. Bukan cuma ikut-ikutan semua ke yatim, anak yatim nih yang donasi, anak yatim juga. Sekolah tahfiz juga. Sehingga mudah sekali diduplikasi oleh dalam tanda petik ya pesaing kita oleh yayasan yang lain. Tapi kebanyakan yang dilakukan oleh Dede sulit sekali dilakukan oleh yang lain. Mas Ilham, Bang Ilham bisa membuat gitu. Digali, cek apa yang sih Dede lakukan dulu, ada aja apa yang dia lakukan, apa yang bisa saya bantu bikinin sebuah konsep dan bisa dijual. Salah satunya tadi saya nggak tampilkan dalam slide, ada namanya Toms Shoe, sepatu Toms. Sepatu Toms itu kalau ada yang beli sepasang sepatu kepada si Toms, namanya Toms, maka dia akan sedekah satu sepasang sepatu kepada anak-anak yang nggak mampu. Mendekati bulan Ramadan, bisa nggak kalau Anda bikin campaign, kalau Anda beli baju, ya tandanya Anda beli baju satu juga buat anak yatim. Tapi dibikin campaign yang kuat, punya landasan yang kuat, punya value yang kuat, nggak cuma ikut-ikutan donasi ke anak yatim. Oke, yang lain? Makasih, Coach. Oke, ada? 11:03, 2 menit lagi. Izin, Coach. Boleh bertanya, Coach? Singkat. Silakan. Oh, ada. Silakan tadi. Evan, silakan. Habis itu siapa tadi yang tidak on cam ya, Coach ya. Ya, silakan. 2 menit waktu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak debat presiden aja 2 menit, silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih Coach atas sharingnya. Nah, Coach, saya ini masih pemula, baru mau merintis usaha. Jadi ini saat ini sedang proses untuk ini Coach usaha skincare. Dan ini masih tahap untuk revisi sampel dan mungkin produksi insya Allah tahun depan. Nah, yang ingin saya tanyakan Coach, kan ini kan banyak sekali ya pengusaha-pengusaha skincare yang sudah ini ya Coach ya, yang sudah sekali ya Coachnya saat ini. Nah, saya bingung Coach, itu terkait dengan value, sebaiknya value apa ya Coach yang mesti kita tonjolkan sehingga produk kita itu unggul gitu loh, Coach, katakan unggul tanda kutip dan sebagainya. Itu Coach, terima kasih. Assalamualaikum. Bu Evan mesti dapat wangsit dulu tuh nanti malam Jumat. Value-nya apa ya gitu. Pada saat kita mau mulai bisnis, itu tugas kita sebagai pemilik bisnis yang membuat ini sebenarnya masalah apa sih yang mau saya pecahkan gitu. Ya, Coach. Sehingga kita akan spesifik ke sana gitu. Kita akan spesifik bisa membantu masalah pelanggan-pelanggan kita. Jadi jangan bisnis ikut-ikutan. Wah, lagi booming kosmetik. Mungkin 2-3 tahun lalu, wah lagi booming madu, habas sauda, ini segala macam. Kembali ke pengobatan Nabi dan lain-lain. Tapi kemudian kuat-kuatan modal untuk punya BA yang cantik, yang bagus, bikin akun sosial media, dan segala macam, kuat-kuatan modal untuk diskon. Sebab nggak punya spesifik masalah yang saya pecahkan apa. Ada sebuah bisnis yang ngomongin size XXL. Di toko kami cuma jualan baju yang size XXXL. Yang gede-gede. Dia memecahkan satu masalah, dia nggak saingan sama toko lain. Saya nggak peduli dengan toko lain. Pokoknya semua yang badannya gede datang ke toko saya, Anda akan dapat baju yang Anda inginkan. Selesai. Itu aja konsumennya banyak punya bisnis. Gitu, mesti ya, mulai belum buang uang investasi, belum bikin maklum, belum bikin macam-macam, punya satu yang dipecahkan apa sih oleh bisnis saya. 11:05. Baik. Balikan dulu ke Kak Agnia. Kalau Kak Agnia nanti mau kasih diskon, ada yang boleh nanya lagi, silakan. Nanti saya kembalikan dulu ke host. Makasih Kak Agnia, silakan. Baik, Coach, terima kasih. Masya Allah, materinya daging sekali ya, rekan-rekan. Kita jadi tahu nih bagaimana cara menyampaikan value ke customer kita. Karena berhubung sudah jam 11:06, tadi udah ada beberapa yang live, katanya di Makassar, di Sidoarjo sudah zuhur ya. Oh, ya. Iya, betul. Jadi kalau gitu kita cukup sampai sini.
Tidak apa-apa ya, Coach dan teman-teman. Sudah Silakan. cukup. Nggak apa-apa, makasih banyak waktunya. Boleh satu penutup kalau gitu sebelum ditutup oleh Kak-nya. Silahkan, Izin Coach. pendek saja. Jadi bisnis itu pasti punya pesaing. Kalau kita mau bikin usaha pasti punya pesaing. Kita bikin lembaga sosial pun akan ada pesaing. Apapun itu kalau tidak ada pesaingnya malah aneh. Jangan-jangan saya memilih bisnis yang salah sebab nggak ada yang mau masuk dalam bisnis itu. Untuk kita bisa hadapin ketatnya saingan, jangan adu dalam konteks uang, gede-gedean diskon. Habis nanti. Kalian pasti tahu Bukalapak. Sampai saat ini dibilang katanya Bukalapak belum untung. Gede-gedean diskon tanpa ongkos dan segala macam. Jangan masuk ke dalam bisnis macam itu, tapi bisnisnya dengan value, dengan nilai. Kalau dalam saya ketemu kawan yang ikut MLM, satu kalimatnya bagus. People join you. People itu, yang lain itu mau gabung, mau ikut Anda sebab gabung ke Anda, bukan bisnis Anda. Dia mau ikut les bukan sebab Bu Imanya. Bukan sebab tempat lesnya, tapi sebab Bu Imanya yang ngajak. Kalau Bu Imanya malas-malesan, nggak ada value, maka nggak ada yang datang ke tempat les. People join you. People buy. Why you do it? Maka value kita mesti kelihatan oleh calon pelanggan kita. Latihan lagi. Kak Agnia, makasih banyak waktunya. Kang Dindin yang udah mengundang saya. Dede Pendidikan juga makasih banyak waktunya. Mudah-mudahan ada manfaat. Next, kalau nggak salah tadi udah ada WA dibentuk. Kak Agnia silakan kalau ada yang mau kontak butuh diskusi sama saya, open selama waktunya kosong, dengan senang hati menemani. Saya kembalikan, makasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Mohon maaf tadi 1-2 like notebook pinjaman. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Dia. Terima kasih banyak, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Coach. Nanti di grup mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut lagi ya rekan-rekan, dan mungkin bisa request di grup untuk coaching lagi nih sama Coach Khaidir. Sepertinya antusiasnya masih banyak nih sebenarnya pertanyaannya ya. Makanya tadi itu kami harap dengan diadakan kelas bisnis ini bisa membantu usaha rekan-rekan dalam membangun usaha yang berkelanjutan. Dan dengan ini kami ingin mengapresiasi nih hadirin sekalian yang sudah berkenan fokus menyimak materi dari awal hingga akhir. Pemenangnya sudah saya kumpulkan, ada 2 pemenang, yaitu peserta teraktif, yaitu Mas Muhammad Alif, dan penanya terbaik kepada Mbak Wardani. Untuk Mas Alif dan Mbak Wardani mungkin nanti bisa klaim e-wallet kepada admin Kubreni. Itu kepada rekan-rekan hadirin sekalian, sebelum kita mengakhiri acara, mari kita simak video program Kubreni LPIDD terlebih dahulu. Untuk operator LPIDD bisa membantu mempersiapkan videonya. Baik, sepertinya ada kendala teknis. Untuk video call Brandy mungkin nanti kita share di grup saja, dan sekalian untuk recordingnya teman-teman insya Allah nanti akan di-share di grup ya. Tuh. Oke, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, pembicara, dan fasilitator yang telah hadir dalam rangkaian Edu Action Class sesi 3. Semoga bertemu di kesempatan baik lainnya. Saya Agnia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Saya pamit live ya.